Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam ini. Di dalam video renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara akan kembali didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap setengah 7 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat bersama ya Tuhan, kembali kami rindu dibaharui, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi melalui firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami rindu firman-Mu, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan menuju ke sorga. Saudara, dalam hidup kita di dunia ini, setiap kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menempuh satu perjalanan. Dan perjalanan yang kita tempuh di dunia ini hanya dua, saudara. Jalan menuju neraka sampai selama-lamanya, dan jalan menuju sorga sampai selama-lamanya. Setiap orang, sadar atau tidak sadar, pasti ada di kedua jalan itu. Dan yang harus disadari oleh manusia, saudara, adalah bahwa orang yang berjalan di jalan ke sorga itu hanya sedikit dari sekian banyak manusia. Tetapi sebenarnya semua manusia diberi kesempatan untuk berjalan di jalan menuju ke sorga. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana kita bisa tahu jalan menuju sorga, sedangkan kita tidak pernah ke sana? Ya, memang kita tidak pernah ke sana. Hanya satu orang yang pernah datang dari sana, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nabi yang lain, siapapun dia, belum pernah ada yang datang dari sorga. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga. Dan dialah yang memberi keterangan tentang jalan ke sorga. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar tentang jalan ke sorga dan bagaimana supaya dalam perjalanan hidup kita di dunia ini kita ada di jalan menuju ke sorga. Saudara, hidup di dunia ini begitu singkat, dan hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau kita salah memilih jalan dalam perjalanan kita di dunia ini, maka kita akan menyesal sampai selama-lamanya, karena penghukuman kekal akan menjadi bagian kita. Tetapi jika kita berjalan di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga, sekalipun ada perjuangannya, sekalipun berat menjalaninya saudara, tetapi kita tidak akan kecewa, karena upahnya di mana di sana di ujung perjalanan kita akan ada sukacita, kedamaian yang melimpah, yang tidak terjelaskan dengan kata-kata, yang akan kita alami ketika kita berjalan di jalan menuju sorga. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama
di malam hari ini adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana satu kali Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang rumah Bapa, tentang sorga yang kekal, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yesus menegaskan, saudara, bahwa Dia berasal dari sana. Dia dan Bapa adalah satu. Dan kemudian Yesus juga menegaskan bahwa Dia akan kembali ke sana,
mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Dan satu kali dia akan datang kembali, menjemput murid-muridnya satu persatu, menjemput anak-anaknya satu persatu. Bahkan satu saat dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, jika di rumah Bapa banyak tempat tinggal, jika di sorga itu banyak tempat tinggal, maka semua orang punya kesempatan untuk masuk ke rumah Bapa. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi warga kerajaan sorga, menjadi penghuni kerajaan sorga. Tetapi saudara, firman Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika satu kali murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sempit itu. Artinya memang, sekalipun di sana banyak tempat tinggal, sekalipun sorga itu siap untuk menampung setiap manusia sebenarnya, tetapi tidak semua manusia akan diselamatkan. Bahkan firman-Nya menegaskan bahwa pintu itu sesak dan hanya sedikit yang akan diselamatkan. Biarlah hari ini, saudara, dari antara sedikit yang akan menerima keselamatan, di dalamnya ada saya dan saudara. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar. Siapakah yang akan diselamatkan? Siapakah yang akan menjadi warga kerajaan sorga? Siapakah yang akan masuk ke rumah Bapa? Saudara, seringkali ketika ada orang yang meninggal, maka ada berbagai istilah yang dituliskan di petinya ataupun di salibnya kalau dia orang Kristen. Salah satunya seringkali dibilang telah pulang ke rumah Bapa. Tetapi jika dituliskan telah pulang ke rumah Bapa, apakah kita pernah bertanya, apakah benar-benar orang itu pulang ke rumah Bapa? Atau itu hanya sebuah istilah, saudara, yang dituliskan di salib orang yang meninggal? Tapi biarlah saya dan saudara kelak, saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, bukan hanya tulisan di kayu salib di kuburan kita, tulisannya telah pulang ke rumah Bapa, tapi memang benar-benar saya dan saudara satu saat akan pulang ke rumah Bapa, ke sorga yang mulia, sorga yang indah, sorga yang begitu indah, tiada kata yang bisa menjelaskan keindahannya, karena sinar kemuliaan Allah bersinar di sana. Betapa indahnya sorga yang mulia, saudara, karena Allah hadir di sana. Itu sebabnya malam hari ini mari kita renungkan sungguh-sungguh, saudara. Siapa yang akan menerima keselamatan? Apakah hari ini saya dan saudara sudah menjadi bagian yang diselamatkan? Sekali lagi di ayat kedua tadi, Yesus menegaskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sorga itu banyak tempat tinggal. Dan kemudian di ayat 1 dia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sorga banyak tempat tinggal, saudara. Tetapi untuk masuk ke sana, sebelum mengatakan bahwa di sorga itu banyak tempat tinggal, di sorga itu akan menampung banyak orang, rumah Bapa itu banyak tempat tinggal, sebelumnya Yesus berkata, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Dan kemudian saudara langsung ke ayat 6, di sana ditegaskan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika di ayat 5, salah satu dari murid yaitu Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Setelah Yesus berkata bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan murid-muridnya juga akan tahu jalan ke sana, dan kemudian Thomas berkata, "Kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Lalu kemudian Yesus menegaskan di ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalimat terakhir di ayat 6 ini ditegaskan, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar, saudara, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, tetapi firman-Nya juga menegaskan bahwa tidak ada yang akan sampai kepada Bapa, tidak ada akan masuk ke rumah Bapa dan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa adalah Yesus. Dan dengar, saudara, yang berbicara "akulah jalan ke sana" adalah orang atau pribadi yang pernah datang dari sorga. Kalau ada seorang hamba Tuhan, misalnya dia berkata bahwa "saya pernah ke sorga, saya pernah begini dan begitu, turun naik sorga", jangan percaya, saudara. Hanya Yesus yang pernah datang dari sorga ke bumi, dan hanya Dia yang tahu jalan ke sana. Itu sebabnya Dia berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan orang yang akan masuk ke sana adalah orang yang sudah menyelesaikan pertandingan di dunia ini. Orang yang sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah yang akan masuk ke sana. Yesus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke sorga hanya Yesus. Hanya melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Dan kemudian, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa proses yang harus kita lalui melalui Yesus? Tadi di ayat 1 dia berkata langsung, saudara, dia tegaskan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jadi berbicara tentang di sorga banyak tempat tinggal. Dan ketika dia menegaskan bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan di ayat 1 terlebih dahulu juga sudah dia menegaskan bahwa berhubungan dengan tempat tinggal di sorga, berhubungan dengan rumah Bapa, maka harus percaya kepada Dia. Jadi bagaimana mengalami sorga yang mulia, bagaimana mengalami keselamatan sehingga kelak kita akan masuk ke sorga, kita jalan menuju ke sorga sekarang ini, percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, "Percaya kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan tidak akan bisa ada orang yang sampai ke sana kalau tidak melalui aku." Jadi untuk sampai ke sana harus melalui Yesus, yaitu dengan percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Dengar, saudara, tidak ada jalan keselamatan selain melalui Yesus, yaitu melalui iman kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Dia, saudara, sekali lagi ayat 16 itu saya baca kembali bagi saudara. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Dan kemudian kalimat terakhir, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia berkata bahwa Dialah jalan, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu melalui jalan itu. Karena hanya itu jalan, tidak ada yang lain.
Jalan menuju sorga hanya Yesus. Agama tidak akan bisa membawa orang ke sorga, saudara, karena agama buatan manusia. Dan agama itu adalah usaha manusia untuk memanjat ke sorga. Dan tidak akan ada agama yang bisa membawa umatnya memanjat sampai ke sorga. Hanya Yesus yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia memberi jalan, yaitu dirinya sendiri, untuk menuju sorga. Itu sebabnya dia berkata, percayalah kepadaku, karena tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, karena akulah jalan. Jadi bagaimana supaya kita sampai kepada Bapa? Masuk, melalui, dan menjalani jalan itu. Siapa jalan itu? Yesus. Bagaimana supaya kita berjalan di jalan itu? Dia berkata, percayalah kepadaku. Bagaimana supaya saudara hari ini ada di jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga? Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Yesus, karena dialah jalan itu. Dengan saudara percaya kepada dia, saudara melangkah dan berjalan di jalan yang benar. Saudara, saat ini saya rindu kita bertanya kepada diri kita semua. Sudahkah saudara berjalan di jalan menuju sorga? Saudara, hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Firman Allah mencatat bahwa hidup ini bagaikan bunga yang pagi mekar, sore sudah layu. Dengar saudara, hidup ini begitu singkat dan hidup ini hanya sekali. Jangan sampai saudara salah menjalani kehidupan dan berakhir dengan fatal, berakhir dengan neraka sampai selama-lamanya. Untuk kita masuk ke sorga, kita harus melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Tidak ada yang lain, hanya dia yang pernah turun dari sorga. Tidak ada nabi siapapun yang pernah datang dari sorga, hanya Yesus. Itu sebabnya wajar dia berkata, aku jalan ke sana, karena dia sudah datang dari sana dan dia sedang pergi ke sana sekarang, mempersiapkan tempat bagi setiap kita umat-umatnya. Dan dia berkata, akulah jalan. Dan bagaimana supaya kita masuk dan berjalan di jalan itu? Percaya kepadanya. Hari ini, kalau saudara belum pasti saudara sudah ada di jalan itu atau tidak, dengar saudara, untuk kita berjalan di jalan itu, percayalah kepada Yesus dan buktikan kepercayaan saudara kepada dia. Berimanlah kepada Yesus dan buktikan iman saudara kepada dia. Maka dengan demikian, saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju ke sorga. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya rindu kita renungkan tentang jalan ke sorga. Kembali ayat terakhir tadi dia berkata, ayat 6 bagian terakhir tadi dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan bagian A-nya dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Untuk menuju ke sana, kita harus melalui dia yang adalah jalan. Dan yang kedua, kita harus melalui dia yang adalah kebenaran. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Bahwa kita harus melalui Yesus yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, untuk kita berjalan di jalan menuju ke sorga, kita harus mengalami pembenaran di dalam Yesus. Karena dia adalah kebenaran dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Pertanyaannya hari ini, saudara, apakah saudara sudah mengalami pembenaran di dalam Yesus? Mungkin saudara berkata, pembenaran dari apa? Mungkin hari ini saudara, saya harus menyadarkan saudara bahwa betapa besarnya dosa saudara yang harus ditanggung, dihapuskan, disucikan, supaya saudara bisa berjalan menuju ke sorga. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, apa sajakah dosa? Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan,
Dan bukan hanya perbuatan, dosa itu adalah perkataan-perkataan yang tidak benar. Dan bukan hanya perkataan, dosa itu adalah pikiran-pikiran malah yang tidak dilihat, tetapi pikiran yang tidak benar itu juga dosa. Artinya dosa adalah segala sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara tahu berbuat baik dan kemudian saudara tidak lakukan, itu juga dosa. Artinya apa, saudara? Begitu banyaknya celah kita berbuat dosa, baik dari perbuatan, baik dari pikiran, baik dari perkataan. Dan mungkin kalau hari ini kita merenungkan, maka mungkin saja setiap hari kita bergelimang dengan dosa, saudara. Dan tahukah saudara apa upah dosa? Maut. Upah dosa adalah neraka, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah penghukuman yang kekal. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap orang yang berbuat dosa, dia pasti masuk neraka. Mungkin ada teori yang berkata, nanti perbuatan baik kita akan ditimbang. Dan kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, perbuatan baik kita akan dihitung. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita bisa masuk surga. Itu sebabnya banyak-banyaklah berbuat baik. Sangat masuk akal, saudara. Tetapi pertanyaan saya begini. Saya mau menggambarkan satu kisah kepada saudara. Misalnya satu kali saya datang berkunjung ke rumah saudara. Waktu itu saya bawa keluarga, saya bawa rombongan, kami ada 10 orang. Dan kemudian karena hujan lebat, kami juga basah kuyup. Kami juga terlambat sampai akhirnya tengah malam baru sampai di rumah saudara, siapapun saudara misalnya. Dan kemudian saudara mengenal saya. Saudara berkata, "Pendeta, kok Bapak basah kuyup? Kok malam tiba?" Dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian saudara bertanya, "Apakah Bapak sudah makan malam?" Saya dengan jujur berkata, karena memang belum makan malam. Kami belum makan malam, kami sudah kelaparan. Apalagi dengan basah kuyup dibuat oleh hujan. Lalu kemudian saudara bergegas sebagai tuan rumah yang baik. Saudara pergi ke dapur, lalu saudara buka kulkas. Saudara lihat apa yang bisa dihidangkan kepada kami. Dan ternyata kebetulan tidak ada apa-apa kecuali telur ayam ada 10 butir di sana. Lalu kemudian saudara berinisiatif, saudara mau buat telur dadar saudara. Lalu kemudian saudara ambil mixer, saudara ambil mangkok. Dan kemudian supaya cepat saudara pecahkan satu-satu telur itu ke dalam mangkok. Dan kemudian saudara aduk dengan mixer supaya cepat prosesnya. Lalu saudara pecahkan yang pertama. Telur itu baik, bagus. Kedua baik, ketiga baik, mixer langsung mengaduknya. Pecahkan keempat juga baik, mixer langsung mengaduknya. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan baik semua. Tapi kebetulan telur yang ke-10 itu adalah telur yang sudah busuk, berulat, udah hitam saudara dan bau sekali. Tetapi begitu saudara pecahkan, langsung tercampur oleh mixer dengan telur ayam yang 9 sebelumnya baik. Pertanyaan saya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika sudah tercampur di dalam mangkok, berapa yang busuk sekarang? Semuanya. Itulah yang menggambarkan, seperti itulah kehidupan kita saudara. Seberapa banyak pun kebaikan saudara, satu saja dosa saudara sudah mencemarkan seluruh kebaikan saudara di hadapan Tuhan. Dan sorga itu sempurna saudara. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk sorga dengan satu dosa saja. Pertanyaan saya, adakah manusia di dunia ini yang punya dosa hanya satu? Saya mau menyadarkan dosa hari ini saudara. Kalau misalnya saudara 3 kali saja berbuat dosa, seperti makan saudara, pagi, siang, dan malam. Padahal sepertinya itu tidak mungkin. Tapi kita buat saja seperti itu saudara.
pagi, siang, dan malam. Maka 1 bulan sudah berapa dosa saudara? 90 dosa. 1 tahun sudah berapa dosa saudara? 1080 sekitar. Kita buat saja 1000 saudara, 80-nya kita buang. 1000 saja dosa saudara. Per tahun, saudara mau hidup berapa lama? Kalau saudara hidup 80 tahun, berarti itu 80.000. Dengar saudara, saudara tahu kertas yang tipis, ketika dia menjadi 1 rim, berapa tebal dia? 1 bungkus atau 1 rim kertas HPS, berapa 1 rim itu saudara? Hanya 500. Begitu tipisnya kertas itu, tapi ketika dia 1 rim 500, sudah tebal sekali. 1000 berarti 2 rim. Berapa senti itu saudara? Kalau kita hidup 80 tahun, dosa 1 tahun itu 1000 saudara, berarti 80.000. 80.000 itu kalau digambarkan dosa itu setipis kertas, sudah berapa rim saudara? Kalau diberdirikan tembok atap rumah pun sudah tembus ke atas. Artinya apa? Betapa besarnya dosa kita. Sekali lagi, betapa besarnya dosa kita. Dan tidak mungkin kita masuk surga dengan kebaikan kita saudara, karena satu saja, dosa kita sudah mencemarkan semua kebaikan kita. Itu sebabnya Yesus turun dari sorga. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa orang yang mau percaya kepada dia, supaya dosa orang tersebut dihapuskan dan orang tersebut ditebus dan dikuduskan. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya bahwa saya dan saudara harus melalui kebenaran, melalui satu proses pembenaran. Kita harus dibenarkan supaya kita layak dan kita menjadi warga kerajaan sorga. Hari ini renungkan, seberapa besar dosa saudara. Saudara perlu Yesus untuk membenarkan saudara. Kalau hari ini saudara belum yakin akan kepastian keselamatan saudara, saudara belum yakin dosa saudara sudah dihapus, sudah ditebus, ini waktunya. Saya mau saudara datang sujud di kaki Tuhan, katakan, aku datang kepadamu Yesus, aku percaya kepadamu, Engkaulah kebenaran. Aku mau percaya kepadamu dan aku rindu hidupku dibenarkan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti proses ketiga yang harus kita lalui adalah proses untuk hidup. Dan dialah kehidupan. Kita harus melalui dia yang adalah kehidupan supaya kita juga mengalami hidup. Mungkin saudara berkata, kita sekarang hidup. Bagaimana maksudnya kita melalui satu proses supaya kita hidup? Dengar saudara. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, dan dia berkata bahwa semua pohon-pohonan, buah pohonan yang ada di taman ini boleh engkau makan, kecuali satu saja, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Tidak boleh engkau memakannya. Kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati. Lalu kemudian Hawa mengambilnya, dia memakannya, dan dia juga memberikannya kepada Adam, dan Adam juga memakannya. Pertanyaan saya, apakah mereka mati? Tidak secara jasmani. Mereka masih hidup pada waktu itu. Tetapi yang Tuhan maksudkan, kalau kamu memakannya, maka kamu pasti akan mati. Kematian yang dimaksudkan di sana adalah kematian roh, kematian rohani.
Jadi waktu itu Adam mengalami kematian roh oleh karena dosa, dan setiap orang yang berdosa juga telah mati oleh dosa itu. Dan untuk dihidupkan kembali harus melalui Yesus yang adalah kehidupan, dan orang yang melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka dia akan berjalan menuju sorga. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang berdosa, kita harus dihidupkan oleh Yesus karena dosa telah mematikan kita. Dan kalau kita dihidupkan oleh Yesus, kita melalui Yesus yang adalah kehidupan, maka kita akan sampai kepada Bapa. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman-Nya bagi setiap kita, di mana kita sudah merenungkan, saudara, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, yang akan masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui Dia, karena Dia adalah jalan ke rumah Bapa. Karena Dia adalah kebenaran, sehingga orang yang datang kepada Dia dibenarkan dan layak masuk ke rumah Bapa. Dan Dia adalah kehidupan. Orang yang masuk ke sorga adalah orang yang sudah dihidupkan. Siapa yang sudah dihidupkan? Orang yang sudah datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Karena sebelumnya dosa telah mematikan dia, tetapi ketika dia datang percaya kepada Yesus yang adalah kehidupan, maka dia dihidupkan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, mari dalam kehidupan kita yang hanya sekali dan singkat di dunia ini, kita jalani jalan yang benar, yaitu jalan menuju sorga. Dan Yesuslah jalan menuju sorga. Mari kita jalani hari-hari kita di dalam Yesus, supaya kita berjalan menuju sorga. Mari kita alami pembenaran dan pembenaran demi pembenaran dalam hidup kita, karena Yesuslah kebenaran. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya jika kita hidup dalam dosa, kita tidak akan bisa masuk ke sorga. Itu sebabnya Yesus datang membenarkan kita supaya kita kudus dan tak bercacat, sehingga kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Dan kita juga harus mengalami kehidupan karena dosa telah mematikan kita. Kita harus dihidupkan di dalam Yesus supaya kita layak menjadi warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Pastikan saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, sehingga dengan demikian saudara berjalan menuju jalan ke sorga karena Yesuslah jalan. Sehingga dengan demikian saudara dibenarkan dari segala dosa-dosa saudara karena Yesuslah kebenaran. Dan dengan demikian saudara dihidupkan dari kematian oleh karena dosa, karena Yesuslah kehidupan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana malam hari ini kami kembali telah belajar firman-Mu, bahwa di dalam perjalanan hidup kami yang singkat di dunia ini, kami harus memastikan bahwa kami sedang menuju ke sorga. Karena kalau kami tidak sedang berjalan menuju ke sorga, maka pasti kami berjalan menuju neraka. Karena hanya dua jalan di dunia ini, jalan menuju sorga dan jalan menuju neraka. Dan hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, untuk kami bisa berjalan menuju ke sorga, kami harus melalui Yesus yang adalah jalan, melalui Yesus yang adalah kebenaran, dan melalui Yesus yang adalah kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan datang selalu kepadamu. Kami hidup berjalan di dalam Engkau. Kami hidup melalui Engkau, ya Tuhan, dengan percaya kepadamu, dengan hidup seturut firman-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya.
Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit.
Saat ini anakmu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tanganmu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anakmu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup.
Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi
bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.